kalau misalnya kita carrier, reaksi pertama yang keluar pada saat ada virus masuk, respon imun pertama yang keluar itu adalah bersin kemudian pilek, Bu. Bukannya keluarga memandikan biasa ya? Bukan, sama sekali bukan. Ada protokolnya kan? Jadi itu sudah ada protokolnya dari Kementerian Kesehatan sama yang kedokteran forensik, bahwa pada saat ada jenazah yang terkena COVID-19 harus diproses di ruang jenazah. Tetap sesuai dengan pakai syariah. APD sesuai dengan syariah apa yang diarahkan. Tapi pada saat kita punya pengetahuan, pada saat kita paham apa yang kita hadapi, maka tidak ada yang perlu dipanikkan. Inti dari ini semua kan sebenarnya bukan di masalah virusnya saja, tapi masalah kekurangan informasi dan juga mungkin kita kurang belajar. Selamat pagi, Dr. Indro, Luna. Halo. Terima kasih nih bisa ketemu. Kita insya Allah berskala besar, jadi jaga jarak, socially correct Ya, jadi benar, dan itu juga untuk kesehatan dan kebaikan bersama. Beberapa saat yang lalu setelah kita ada episode awal, alhamdulillah banyak yang belajar bersama, belajar Bismillah bahagia, Amin. bersama The Beauty and the Bravo. Amin, amin. Iya benar. Ya, so And the brain. the brain, alhamdulillah. So, beauty, brain, and Bravo. Brave and mudah-mudahan our all behavior will be all Bismillah bahagia. Amin. Amin, 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 amin. Silakan, Luna. Oke, good morning, selamat pagi. Terima kasih Ibu Ucu Riza yang sudah memberikan kesempatan. Jadi hari ini tuh benar-benar aku happy banget dan bisa berkesempatan untuk ngobrol sama Dr. Indro juga, karena banyak banget aku udah lihat di mana-mana, udah warawiri di TV, terus udah banyak banget ngasih informasi yang bisa dikatakan bermanfaat sekali untuk di situasi seperti ini. Tapi saya juga pengen khususnya buat yang anak-anak muda, jadi kita ngobrolnya santai ya. Jadi supaya teman-teman yang di rumah yang mungkin lagi nonton tuh lebih paham. Oke, kita tahu virus itu memang super kecil sekali. Sekarang ini ada gerakan wajib memakai masker. Apakah masker itu bisa melindungi kita dari virus yang super kecil itu, dan jenis-jenis masker? Tolong jelasin dong, supaya kita tuh paham yang melindungi diri kita sekarang ini tuh apa gitu, dan seberapa kuatnya perlindungan diri itu. Yang pertama harus diingat adalah virus itu tidak berdiri sendiri ya. Virus itu tidak bisa melayang-layang di udara gitu tanpa media, itu tidak bisa. Dan jadi sebenarnya nggak airborne yang tiba-tiba kita masuk tuh virus gitu, nggak mungkin dong dok? Virus harus ada di dalam droplet. Droplet yang butiran air itu, nah harus ada di situ. Tanpa ada droplet, begitu virus itu terekspos keluar, kemudian kena sinar matahari, kena UV, kena apapun, kena kekeringan, kena panas, langsung hancur. Sesimpel itu, karena dia virus beramplop. Virus beramplop sangat mudah hancur. Jadi dia harus ada di dalam droplet kalau dia mau bertahan hidup. Nah sementara droplet itu kan karena kita tinggal di planet bumi itu kan, begitu kita bersin kan pasti jatuh ke bawah, tidak melayang-layang. I see. Karena gravitasi. Sambil minum nggak apa-apa. Monggo. Jadi monggo. Jadi droplet itu pasti akan ada di radius yang bisa ditentukan, misalnya maksimal 1 meter atau 1,5. Jadi kita nih aman ya dok ya? Aman. Dan saya kan lagi juga tadinya pakai masker, tapi katanya kalau di rumah nggak apa-apa, jadi saya turunin. Tadi juga saya pakai, kalau keluar pakai. Ya, jadi itu. Jadi yang dibayangkan orang-orang itu kan akan berpikir bahwa seberapa padatnya kerapatan dari kain masker itu, karena nanti akan mengacu ke virusnya kecil sekali, tapi tidak, virus harus ada di droplet, sehingga masker yang dikeluarkan sekarang termasuk yang dari kain masih bisa mengurangi paparan virus. Nah kalau masker yang untuk masker yang untuk medis yang biasa itu, yang hijau itu atau masker yang apa katanya N94 atau 95 lebih baik
digunakan di tempat yang memiliki resiko paling tinggi. Berarti di mana? Rumah sakit. Rumah sakit. Karena rumah sakit itu ada di lokasi tertutup, kemudian akan ada semburan droplet berkali-kali dari orang yang Dari sakit pasien. dengan volume yang sangat tinggi. Iya. Resiko paling tinggi ada di rumah sakit. Iya, Kita iya, iya. berikan peralatan yang paling maksimal untuk betul. keamanan yang bekerja di rumah sakit. Sementara buat kita yang di luar, ya kita pakai masker yang biasa saja. Biasa aja. Jadi aman yang ini. Jadi saya ada ini sih, ada yang ngirimin saya nih. Jadi ada beberapa tipe-tipe masker. Ya. Di sini dia bilang bahwa N95 mask itu strongest protections. Dia Betul. bilang sampai virus itu sampai 95% terlindung. Terus bakterial 100%, Ya. dust, pollen juga 100%. Nah, Ya. untuk yang surgical mask ini virusnya itu 95, bakterial 80%, dust dan pollennya juga 80%. Jadi gimana nih, Dok? Jadi kan kita bingung juga gitu. Nah, Kainnya Kain pun ada beberapa kain. Ya. iya. Ada beberapa jenis kain yang jeans, ada yang silk, Ya. ada. Jadi yang bisa benar-benar melindungi dengan kain itu yang seperti apa? Jadi kalau saya gini, jadi kita harus membedakan antara proteksi maksimal dan proteksi minimal. Oke, Kemudian kita akan harus menghubungkan ini dengan lingkungan di mana akan ada exposure maksimal dan exposure I minimal. see. Oke? Oke. Perlindungan maksimal dipakai di tempat dengan resiko maksimal, rumah sakit. Contohnya tadi ya. Sementara resiko paling minimal pada saat ini untuk infeksi virus adalah di luar ruangan, di tempat terbuka, di mana terekspos sinar matahari dan panas. Ya, kalau misalnya kita keluar pada saat Ya. panas-panas saat ini di luar, sementara di sana virusnya tidak tahan dengan sinar matahari, dengan Ya. UV, nah kan eksposurnya minimal. Nah kita I ya see. nggak apa-apa Jadi pakai itu. masker nggak apa-apa. Pertama, terus kedua, itu sebabnya kita kan diberikan social distance. Untuk Iya, menjaga seperti jarak sekarang. ya. Iya, jadi kalaupun ada, ini langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko, gitu. Kayak misalkan contohnya kan kita lagi ngobrol nih, Iya. pasti akan ada sedikit droplet yang keluar gitu. Ya, Jaraknya nggak mungkin tiba-tiba nyampe ke dokter juga kan, pasti Iya. jaraknya nggak terlalu jauh sehingga si virus itu sudah akan mati duluan sebelum nyampe ke arah Tempat orang virusnya, lain. Iya. virusnya belum tentu mati. Oh, Virusnya belum tentu. Jadi mungkin di sini masih bisa hidup berapa lama? Iya, dengan catatan adalah salah satu dari kita bertiga sakit dan kita tidak sakit. I see. Iya ya, kalau Pada saat kita tidak tiga-tiganya sakit, nggak iya. sakit, ya Tapi tidak kalau ada kita virus. carrier gimana? Nah, kalau misalnya kita carrier, reaksi pertama yang keluar pada saat ada virus masuk, respon imun pertama yang keluar itu adalah bersin kemudian pilek, Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi pada saat kita tidak bersin dan kita tidak pilek, ya otomatis kita bisa dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa di ruangan ini sebenarnya steril. Antibodi bekerja sesudah dia masuk ke dalam sistem darah. Pada saat di luar, yang bekerja itu adalah sistem imun non spesifik, bersin, pilek. Jadi indikator kalau misalnya kira-kira kita pengen tahu misalnya ya, oh ini tempatnya kira-kira virusnya atau mungkin ada alergen, zat yang bikin itu alergi itu banyak apa enggak. Oke. Begitu kita masuk nanti kemudian kita bersin-bersin ya kita bisa curiga, oh jangan-jangan nanti ada sesuatu nih yang bikin saya bersin. Mengerti. Oke. Karena saya memang sangat alergi dari Saya dulu, juga. makanya Saya saya juga selalu debu gitu. Iya, makanya saya Kadang-kadang- kemana-mana dari dulu belum zaman corona pun sudah pakai scarf terus, Iya. karena Biar untuk melindungi. karena alergi. Dan sekarang bahkan dengan reaksi alergi yang Bu Ucu dan Mbak Luna punya, kan tidak bersin di sini. Berarti Iya. kita apa? Berarti kita bisa sebagai parameter bahwa ruangan ini kan steril. Iya. Iya. Lalu Jadi- kalau yang tebel tipis tadi, udah kayak winter aja ya. Ya. Kalau dingin ya tebel. Iya. Kalau ternyata agak panas ya tipisan juga Iya, nggak kalau apa-apa spring gitu. apa, Ya. kalau summer tipis. Ya. Jadi tergantung. Ya. Situasi. Iya, jadi memang kita belajar Dan- udara juga ya. Dan kita memang seharusnya kita tahu kapan kita bisa memakai perlindungan maksimal, Oke. kapan kita bisa memakai perlindungan yang minimal. Jadi Where we are in place and time. semuanya dilakukan berdasarkan analisa resiko, berdasarkan pengetahuan yang kita punya. Oke, jadi jangan tiba-tiba ke setiap situasi, setiap kita kebutuhan kita untuk keluar rumah semuanya pakai N95 gitu. Ya, Jangan betul. gitu. Jadi sebenarnya kain aja sudah cukup, dilapisi mungkin dengan mau tisu ataupun Betul. dikasih 2 lapisan kain atau kain yang jenis yang tepat tuh kain apa sih, Dok? Mungkin buat ibu-ibu nih yang kan ada beberapa
mungkin tidak mampu untuk membeli masker karena sekarang kita ngelihat banyak sekali terjadi penimbunan, harga masker jadi tinggi sekali. Jadi mungkin ibu-ibu pengennya pakai udah deh kain, tapi pemilihan kain yang tepat yang mana? Sebenarnya yang kalau kita mau lihat kain mana yang tepat, kita harus ngelihat kepadatannya toh. Iya. Nah, saya tidak terlalu hafal mengenai jenis kepadatannya, tapi itu nanti bisa dicek mengenai kepadatannya. Nah, kalau misalnya kita mau membuat ya, kita membuatnya dari beberapa lapis. Yang lapisan pertama itu ya bisa pakai kain biasa. Terus nanti di bagian tengah itu bisa dikasih kayak semacam apa ya? Itu Kasa? bukan kasa, kayak semacam ada filter itu. Oke. Filter itu? Tisu? Bukan Dia tisu. memang buat filter dia. Memang filter. Ada sih kalau nggak salah. Bahan juga? Bahan dari bahan seperti kain. Saya lupa namanya filternya apa, tapi itu saya pakai untuk nyaring pada saat saya melakukan penelitian di lab. Kemudian itu kan ada air exhaust-nya, karena saya melakukan penelitian pakai virus toh. Nah, di filter itu saya pakai filter itu, tapi saya lupa itu nama filternya apa. Oke. Bukan HEPA filter tapi filter biasa. Nah. Oke, Dok. Dan dijual umum? Dijual umum. Oke, jadi sekarang itu adalah masker. Berarti sebenarnya melindungi kita di situasi tertentu. Terus ini, kita udah pakai masker nih, gitu. Yang kain, artinya kan sebenarnya bisa dipakai beberapa kali kan? Iya. Jadi sebenarnya dicuci aja itu udah cukup untuk bisa dipakai lagi. Iya, jadi gini. Yang harus diingat dari coronavirus ini, dia pertama itu virus beramplop. Terus kedua, semua virus beramplop tuh hancur pakai sabun, pakai pelarut lemak, pakai apa aja hancur, Mbak. Oke. Jadi pakai yang untuk nyuci piring itu. Oke. Itu kan pelarut lemak kuat itu. Itu juga hancur. Jadi sehingga apa? Semua bahan-bahan yang dari kain, jika dia tertempel virus misalnya dari situ, ya tinggal dicuci saja, sudah nanti hancur. Iya. Terus cara makainya, terus mungkin tangan kita kan terekspos nih atau segala macam, terus nyimpen masker tuh yang tepat tuh di mana sih, Dok? Misalkan kita udah nyuci nih, terus kita naruh di mana sih yang aman dan supaya tetap si masker itu steril gitu loh. Oke, jadi virus ini tidak suka tempat yang panas, yang terang, ya kan, yang kering. Tempat paling aman di mana? Tempat paling aman itu tempat yang paling nggak disukai sama virusnya. Dijemur aja. Jadi kalau nggak dipakai dijemur aja. Iya, dijemur. Nah, kemudian kalau sudah selesai dijemur, jangan ya dimasukin nanti lemari es, Bu. Langsung happy dong itu si virusnya. Dingin. Iya. Bukan Nah, kita yang happy, bukan kita yang happy ya. Tapi virus saya gara-gara ini nih beli semua buku happy pokoknya. Ya silakan. Ya, jadi sesudah dijemur ya sudah, itu nanti bisa dipakai. Selama itu kering bisa dipakai. Dan kalau misalnya kita mau gimana cara pakai yang aman, ya berarti ini maskernya sudah bersih. Nah, kalau kita mau pakai gimana? Berarti kan tangan kita harus bersih. Cuci tangan aja dulu. Udah cuci tangan terus dipakai, dan ini kan nanti dipastikan menutup hidung dan menutup mulut. Sudah itu. Cuma kan kadang-kadang kita kalau udah seharian pergi, walaupun ya cuci tangan selalu, kadang-kadang kita suka lepas copot gitu. Maksudnya kita tuh kadang-kadang masih suka kayak hilaf gitu, Dok, gitu. Lupa cuci tangan, copot. Terus misalkan kayak lagi saya gitu, mau syuting atau mau apa, atau ada kegiatan, pas pergi pakai, terus mungkin taruh di tas, terus habis itu pakai lagi gitu. Tahu nggak? Maksudnya itu aman nggak sih, Dok, gitu? Maksudnya selama ini kan kita bingung gitu. Aduh, ini masker taruh mana ya kalau kita lagi ada kerja bentar mesti copot gitu. Oke, mungkin ini terlepas dari nanti maskernya lupa ditaruh mana ya. Karena saya selalu lupa naruh masker saya di mana, makanya saya nggak pernah pakai gitu loh. Jadi ada bagusnya kita punya plastik transparan bag. Itu kayak jadi ziplock gitu ya. Kalau udah selesai pakai dimasukin situ, ditutup. Nanti dia jadi nggak kena dari luar tuh. Nanti kalau mau pakai ya cuci tangan lagi, buka lagi, pakai lagi. Udah gitu aja. Kayaknya dalam hal ini kita memang mulai belajar self management. Lebih waspada, lebih bersih ya. Jadi nggak cuma semata-mata ya udah pakai masker berarti udah aman. Kebersihan tangan juga harus dipikirin. Terus jarak segala macam. Jadi semua yang dilakukan ini adalah untuk meminimalkan resiko. Jadi semua diukur berdasarkan risk analysis, ya kan? Jadi apapun yang kita lakukan bukannya berarti ya kalau itu semua sudah dilakukan terus tetap kena, ya memang kena. Tapi kan gimana caranya supaya kita tidak kena? Meminimalkan resiko. Benar.
Mungkin banyak yang sudah membahas, tapi saya mau ngingetin lagi. Jadi sebenarnya apa sih bedanya COVID-19 sama Corona? Mungkin Dokter Indro bisa jelasin dengan singkat dan lebih jelas gitu. Coronavirus itu virus yang udah sejak zaman dulu ada. Oh, jadi bukan virus baru jadi sebenarnya? Dah, itu 200 sebelum Masehi udah ada. Jumlahnya banyak banget. Ada berpuluh-puluh jumlahnya. Ya nanti dibagi jadi 4 kelompok, alfa, beta, delta, gamma. Nah, alfa, beta ini untuk mamalia nih. Termasuk untuk manusia. Nah, COVID-19 hanya satu dari sekian puluh jenis virus. I see. Dan setiap jenis virus corona ini biasanya akan spesifik ke satu spesies makhluk hidup. Misalnya yang untuk kelelawar, kelelawar aja. Untuk anjing ya ada, untuk anjing aja. Kucing ada, macan ada. Untuk manusia ya hanya untuk manusia saja. Dan COVID-19 ini tidak berpindah-pindah dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Hanya untuk manusia saja. Aku juga kemarin banyak nonton di berita, Dok. Jadi ini adalah salah satu hal yang membuat aku tuh sedih banget. Pertama, banyaknya penolakan tenaga medis untuk kembali ke rumah sekitar sama masyarakat. Misalkan dia ada yang ngekos, ada yang punya rumah sekitar situ, banyak terjadi penolakan. Itu satu. Kedua, juga banyak terjadinya penolakan untuk jenazah yang terkena COVID-19 itu dimakamkan juga di daerah sekitar sekitar yang penduduk tinggal, dan mereka menolak itu. Itu gimana sih, Dok? Maksudnya apakah perlu setakut itu untuk menolak mereka atau bahkan tidak mau menguburkan jenazah yang terkena COVID? Oke, jadi kita masih tetap kepada asumsi bahwa COVID-19 ini karena virus coronavirus dan juga sangat mudah nular ke manusia, sehingga kunci dari semuanya itu ada di ruang jenazah. Pada saat ada korban, misalnya jenazah meninggal, berarti dia akan masih memiliki kontaminan virus di kulit, ingat ya, di kulitnya sama di dalam pernafasan, badannya dia. Udah nggak nafas kan, udah meninggal. Iya, maksudnya di daerah paru-paru kan biasanya kena. Beberapa di paru dan juga yang di isi perut. Nah, sementara pada saat ada jenazah meninggal kan sudah ada syariah keagamaannya, toh. Jadi kalau misalnya yang Muslim atau yang Kristen itu kan dimandikan. Pada saat dimandikan itu kan nanti dikeluarkan. Itu yang memandikan berani tuh, Dok. Lah pakai APD, Bu. APD. Makanya kunci. Bukannya keluarga memandikan biasa. Bukan, sama sekali bukan. Ada protokolnya kan. Jadi itu sudah ada protokolnya dari Kementerian Kesehatan sama yang kedokteran forensik, bahwa pada saat ada jenazah yang terkena COVID-19 harus diproses di ruang jenazah. Tetap sesuai dengan pakai APD sesuai dengan syariah. Kemudian nanti kan dikeluarkan isi perutnya. Nah, isi perutnya itu nanti kan bisa ditampung di wadah yang ada desinfektannya, sehingga dia tidak mencemari. Kemudian dia dimandikan sehingga apa? Semua virus yang ada di tubuhnya udah mati semua, hancur semua. Jadi dimandikan juga bukan cuma dengan air saja kan? Tidak, harus dengan sabun atau sekarang mungkin kita bisa pakai desinfektan. Karena desinfektan lebih cepat, Bu. Dan terakhir kemudian nanti kan dikeringkan. Sesudah dikeringkan nanti kan pakai kain kafan yang steril. Kemudian atau dimasukkan ke dalam peti yang steril. Iya toh? Nah, sesudah itu berarti ini jenazah yang sudah bersih, dibungkus dalam kondisi bersih, dan kemudian keluar dari ruang jenazah dalam kondisi bersih. Jenazah yang dalam kondisi bersih tidak akan pernah bisa menularkan virus. Dan kalau virus ketularannya lewat bersin gitu kan, jenazahnya nggak bersin. Kalau jenazahnya bersin enggak ya? Iya. Masih juga. Jadi sebenarnya pada saat pun sudah dikuburkan dan itu sudah ada karena ada satu saya lupa itu beritanya, saya baca di mana. Udah dikuburkan, ditolak, dan diangkat suruh pindah. Diangkat suruh pindah, ya. Padahal sebenarnya kalau udah di dalam tanah harusnya sudah selesai. Nah, sebenarnya begitu, bukan dari dalam tanah. Udah keluar dari protokol. Keluar dari ruang jenazah. Itu sudah bersih karena mereka semua bekerja profesional kok. Petugas medis kita sudah punya protokolnya, kita percayalah sama mereka. Pasti sudah bersih. Nah, permasalahannya kemarin saya sempat ini ada seminar meeting bareng pakai Zoom bareng sama Kominfo, kemudian Pemkot Depok juga
terkait dengan daerah yang nolak itu loh Bu. Ya. Nah itu ternyata kita mencoba mentrace balik sebenarnya permasalahannya di mana kok mereka jadi ketakutan. Ya. Jadi ternyata publik mendapat data bahwa ada 2 angka, harus 50 meter dari sumber air atau 500 meter dari perumahan. Oh. Kemudian kita mencari 2 angka ini, 50 meter dan 500 meter ada di mana, karena saya mencari seharian Ya. tidak ada satupun protokol WHO yang menyebutkan 2 angka itu. Oh, Jadi itu dari mana? salah informasi. Nah, akhirnya kita cari, oh ternyata ada dari namanya surat himbauan Oh. himbauan Dirjen Bimas Kementerian Agama. Oh. Himbauan ya. Jadi Nah, kan bukan diwajibkan dong, itu cuma Sebenarnya menghimbau. ini himbauan. Nah, kemudian kita bersama Pemkot Depok mencoba untuk mentelusuri, kemudian melakukan evaluasi, dan alhamdulillah dalam waktu 48 jam sesudah itu direvisi, tidak ada lagi 2 angka itu. Ya, Jadi sudah direvisi Sudah, ya? sehingga tidak tidak ada alasan lagi untuk menolak pemakaman. Ya, Kenapa? ya, ya. Pertama, jenazahnya udah bersih. Nah, kedua, tidak ada itu aturan. Ya, ya. Di WHO pada saat Ya. ada wabah Ebola, Ebola tuh sekarang kena 2 hari lagi meninggal ya. Iya, ini lebih parah tuh dok, Itu Ebola. lebih parah. Mereka melakukan semua protokolnya di ruang jenazah dengan peralatan lengkap. Sesudah keluar, bahkan yang nyetir ambulan tidak perlu pakai APD. Aman karena memang sudah protokolnya Iya. di ruang jenazah sudah Karena sesuai dengan kuncinya di prosedur. situ. Ya. Begitu keluar dari sana bersih, Ya. maka itu persis sama seperti jenazah yang Ya. lainnya yang bisa dimakamkan secara normal. Menurut dokter ya, dengan semua udah upaya yang dilakukan pemerintah, bahkan masyarakat, bahkan ini kan it's a pandemic gitu loh, satu Ya. dunia ini. Ya. Mungkin ada ini nggak sih pencerahan sedikit yang membuat kita sedikit berbahagia mendengar kira-kira mungkin ya analisa dokter lah kapan ini akan sedikit berakhir gitu. Kalau saya gini, jadi yang pertama adalah Kita harus bahagia katanya. COVID-19 ini tidak seganas seperti yang dibayangkan. I see. Jadi belum pernah ada korban manusia yang meninggal hanya karena satu macam penyakit COVID saja. Biasanya komplikasi ya. Komplikasi penyakit. Ya. Jadi ada yang namanya high risk group ya. Maksudnya Ya, ya. sudah ada komplikasi penyakit, kalau nanti kena virusnya maka akan jadi lebih parah penyakitnya. Tapi buat manusia yang tidak punya komplikasi penyakit, sebagian besar yang sudah terinfeksi sampai positif, 97% kembali menjadi negatif dan sembuh. I see. Jadi kalau saya kena, ya kan, dan ini berkali-kali saya ceritakan, saya kena, maka jika saya belum pernah kena virus ini, saya akan kena pertama kali, kemudian saya akan sakit nih selama seminggu. Bisa jadi demam, bisa jadi pilek, tapi nanti di hari ke-7 antibodi kita akan keluar. Akan bereaksi dan akan justru Ya. apa ya, kuat gitu. Imun. Jadi Ya. imunnya yang akan melindungi kita dan Ya. membasmi si virus-virus itu Ya, ya. nah antibodi kita keluar sebagai respon Kalau dari kita sistem punya kekebalan. antibodi yang kuat, Iya. kalau kita tidak punya antibodi yang kuat, Aduh, kita aku minum jadi- vitamin E sama vitamin C supaya oh kuat iya. antibodinya. Jadi Ya, betul. dari lifestyle juga makanan gitu. Ya, jadi begitu Pola ini hidup. nanti keluar di hari ke-14, semuanya akan virusnya akan dimakan itu sama antibodinya, sehingga apa? Virusnya habis. Nah, yang menarik adalah pertanyaan Mbak Luna yang tadi pertama. Kalau misalnya sudah pernah kena, kemudian sembuh kan gitu Itu kan? saya tadi mau nanya. Iya. Off air. Iya. Jadi saya pengen nanya yang udah kena Hah? happy aja Iya. keluar atau gimana? Ceritain dong dok. tanpa Gimana nih? cuci tangan, tanpa pakai semua protection, tanpa Ya. physical distance, Ya. kena lagi. Sesudah itu nanti kena lagi di luar karena satu atau lain hal misalnya gitu kan, dia nanti akan kena lagi. Yang terjadi apa? Yang terjadi kalau antibodinya dia kuat, kalau badannya dia sehat, itu antibodinya nggak usah nunggu 7 hari, 24 jam. Sekarang kena besok kebal. Itu sebabnya semakin banyak orang yang kena dan sembuh, semakin banyak orang yang kebal. Tapi dok, kemarin di Jepang sama di Cina, dia udah sembuh, keluar, Ya. kena lagi. Iya emang Sakit kena. lagi. Iya. Nah kalau sakit atau tidak, ingat loh ya, yang bisa ngatasi penyakitnya itu adalah antibodi dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi kita berpikir ada keseimbangan di sini. Jadi kalau misalnya saya akan gini aja biar gampang. Ini antibodinya, ini virusnya. Kalau virusnya banyak, antibodinya sedikit, orangnya sakit.
Kalau antibodinya banyak, virusnya sedikit, orangnya sehat. Nah sekarang adalah pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir jumlah virus yang masuk dan menaikkan antibodinya toh? Jadi mungkin sebenarnya yang tadi udah kena, pas keluar dari rumah sakit kena lagi, mungkin sebenarnya dia antibodi. Tidak dalam kondisi sehat, pertama. Tidak prima. Iya, terus yang kedua, mungkin dia main di mana tempat exposure virusnya paling tinggi. Ya. Mungkin dia jarang mandi, mungkin dia nggak pernah cuci tangan. Atau mungkin dia kecapean. Kecapean bisa jadi. Jadi ada selalu kita mengacu ke analisa risiko yang di dalam tubuh dan di luar tubuh. Kalau misalnya kita setelah selesai tetap rutin minum vitamin A atau vitamin C, ya kalau ada virus yang masuk apapun itu virusnya. Bukan cuma corona. Bukan cuma corona, ada ratusan virus di dunia kita dan kita baru sadar satu ya. Mungkin nanti bulan-bulan depan kita bisa belajar yang lain lagi. Nah, itu nanti antibodi akan merespon. Dan dengan kita pakai vitamin E, vitamin C, respon antibodinya bisa 2-3 kali lipat daripada normal. Dan juga kita bisa mengurangi paparan sekali lagi ya, kayak resiko tadi ya. Ya tetap pakai masker lah, ya tetap cuci tangan. Itu buat apa? Supaya nanti tidak nularkan ke orang lain dan juga tidak berimbas ke kita sendiri juga. Salah satu yang lagi rame adalah berjemur di pagi hari itu efektif sekali walaupun cuma 30 menit, 20 menit tapi cukup bisa membunuh virus yang ada di tubuh kita yang mungkin lagi nempel gitu, Dok. Nah, mungkin ini yang harus diluruskan ya. Jadi exposure dari sinar matahari sama UV itu tidak berpengaruh secara langsung sama virus yang ada di dalam tubuh. Di dalam tubuh enggak dong, tapi kalau di luar di luar benar. Nah, dengan di dalam tubuh gimana? Kalau di dalam tubuh pada saat badan kita hangat, otomatis sistem tubuh kita juga lebih lancar sehingga proses pembuatan antibodinya akan lebih cepat untuk makan virusnya. Jadi tidak secara langsung. Bukan jemuran virusnya mati gitu, enggak ya Dok ya? Karena ada yang beberapa yang bisa salah persepsi ya bahwa itu virusnya nanti mati kalau direbus pakai 100 derajat. Berarti kalau kita berjemur sampai 100 derajat ya tidak seperti itulah. Gosong dong kita, Dok. Jalurnya beda, ya. Jalurnya beda. Ada kemungkinan nggak dokter kan masuknya itu dari respirasi. Dengan kita berjemur kita keringetan, itu apakah itu juga membuat respirator kita berjalan baik sehingga kekuatan dari pernafasan kita, lung kita itu semakin kuat sehingga ketika serangan datang kita akan badan semakin hangat, maksudnya sinar matahari mungkin tidak langsung terhadap virus tetapi pada umumnya badan kita. Iya benar. Jadi sinar matahari tidak berpengaruh langsung terhadap virus kecuali yang di luar tubuh ya. Kalau yang di luar tubuh berperan. Tapi buat yang di dalam tubuh ya enggak. Jadi kalau di dalam tubuh pada saat kita olahraga itu kan akan memaksimalkan sistem kekebalan kita juga. Sistem kekebalan tidak langsung tetapi tidak langsung, benar. Ada efek daripada kekebalan tubuh tersebut. Betul. Jadi penting juga untuk di saat seperti ini olahraga ya Dok ya. Untuk supaya peredaran darah lancar dan segala macam. Jadi sebenarnya kan itu kan tujuan utama kenapa kita bertiga bisa berkumpul di sini. Itu untuk belajar. Yang penting kita karena orang panik karena tidak punya data, tidak punya pengetahuan sehingga diberitahu apapun ya kan, apalagi pada saat panik, dia akan ikut panik. Bergerak sesuai dengan apa yang diarahkan. Tapi pada saat kita punya pengetahuan, pada saat kita paham apa yang kita hadapi, maka tidak ada yang perlu dipanikkan. Inti dari ini semua kan sebenarnya bukan di masalah virusnya saja, tapi masalah kekurangan informasi dan juga mungkin kita kurang belajar. Saya melihatnya bahwa dengan ada kondisi seperti ini, bahwa sekarang akan ada banyak sekali rakyat Indonesia yang belajar virologi dan imunologi. Sementara orang yang mau belajar itu mungkin dia perlu waktu 2-3 tahun hanya untuk belajar satu. Nah, sekarang kita semua belajar bersama-sama dan itu sangat menyenangkan karena kita akan jadi paham. Mungkin jika ada wabah lagi, pandemi lagi dengan sifat virus yang sama, kita tidak akan lagi sepanik sekarang. Kita udah lebih siap. Kita udah tahu mesti ngapain. Saya share sedikit juga. Kemarin saya. Apa yang bisa kita lakukan atau step-step selama masa COVID ini. Pertama kita dalam fear zone tadi ya. Kita semua ketakutan. Wah, lalu kirim sana kirim sini tanpa mungkin tahu hoax atau tidak. Nah, mungkin sekarang kita sudah mulai learning zone ya.
Setelah learning zone ini kita akan lebih aware dengan situation, kita akan waspada dengan situation, dan think how to act, dan berpikir bagaimana untuk berperilaku. Mudah-mudahan setelah learning zone kita ada menjadi di growth zone. Berarti kita sudah lebih wise, lebih kita akan thank and appreciate others. Betul. Emosi juga lebih stabil karena kita diuji kesabaran kita sekarang ini benar-benar. Kita juga harus memilih sekarang ini di situasi seperti ini untuk memilih informasi apa yang baik untuk kita gitu. Jadi kadang-kadang saya juga membatasi media sosial, membatasi berita. Mungkin perlu informasi tuh harus tetap ada sehari, harus tetap kita terima. Jadi mungkin untuk di selang-selang atau waktu kita yang luang, saya pilih nih informasi apa nih, kira-kira tontonan apa yang bagus buat kita. Bagus. Jadi kita bertanggung jawab pada otak kita sendiri. Jangan karena seru kita ikutin, ternyata akhirnya membuat kita takut. Udah kita takut, panik, kita stres, kita bagikan ke semua orang. Jadi kita harus bertanggung jawab pada self management kita. Bener banget. Aduh dok, thank you banget. Saya jadi lebih apa ya? Yang pastinya lebih relief, lebih lega gitu karena apa yang kita hadapin sekarang nih, it's a big thing. Ini yang harus kita hadapin bersama-sama, yang harus kita pecahkan bersama-sama. Nggak cuma pointing at the government atau apa, tapi kita harus juga perfect, hanya Allah yang sempurna. Betul sekali. Jadi kita juga harus kontribusi. Dan thank you for the information dok. Benar-benar bermanfaat dan mudah-mudahan yang nonton juga bisa dapat pencerahan supaya jangan panik sekali lagi dan disiplin karena itu yang akan menolong kita. Thank you juga Tante, aku manggilnya Tante Bu Ucu. Ya, teman-teman anak-anak saya juga. Jadi saya juga pribadi menghimbau dengan kita banyak belajar seperti dokter bilang, pengetahuan akan menghilangkan ketakutan Lalu jangan juga kita tuh menuntut pemerintah, entah siapa yang mengatakan what can we give? Instead of asking, blaming. Dengan mudah-mudahan dengan begini kembali lagi. Sekolah sumber daya manusia, karena dari waktu ke waktu populasi makin banyak, maka makin panik. Kalau dulu mungkin sedikit, dari zaman Firaun 1170 BC, Tapi sekarang dengan ilmu, maka saya terima kasih sekali kepada The Beauty and the Brave. Buat semuanya, the brain, belajar bersama, Bismillah, bahagia. Amin. Karena salah satu yang meningkatkan imun badan kita adalah bahagia. Happy thoughts. Happy thoughts, happy life. Dan nikmati apa yang kita punya, baik apa yang ada pun kita nikmati, karena sebetulnya hidup itu membuat kita semua bahagia dari kita sendiri. Terima kasih kembali Dr. Indro and Luna. Thank you so much. Jangan pernah berhenti untuk selalu bersyukur pastinya. Thank you. Bye. See you next time.